Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang luas segitiga menggunakan trigonometri. Nah, rumusnya itu ada 3. Jadi 3 rumus ini digunakan sesuai apa yang sudah diketahui. Sesuai apa yang sudah diketahui. Jadi kalau misalnya yang diketahui panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut A, maka kamu pakailah yang pertama. Jika yang diketahui panjang sisi A, panjang sisi C dengan sudut B, maka pakailah yang kedua. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Nah, sekarang contohnya. Mari kita lihat contohnya ya. Tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui sudut A 120 dan panjang AC 10 dan AB 8. Nah, kita akan jawab. Sudah. Jadi biar kita tahu di rumus ini yang diketahui apa sesuai rumus ini, kita cari dulu. AC itu kan kalau di rumus B kecil. Saya udah selalu jelasin itu kenapa ya dari awal ya. AC itu kalau di rumus B kecil yaitu 10. AB itu kalau di rumus C kecil yaitu 8. Sudut A itu kalau di rumus sudut alfa ya kan, yaitu 120 derajat. Nah, kita carilah rumus luas segitiga ini. Ada nggak sesuai yang diketahui? BC baru ini sin, baru ini alfa. Ada ya? Jadi kita pakai yang pertama gitu ya. Karena ada, langsung kita masukkan ke rumus, pakai yang pertama. Nah, jadi luas sama dengan setengah BC kali sin alfa. Setengah dikali 10 dikali 8 sin 120. Nah, ini bisa mati jadi 5. Ini sin 120 kamu bisa cari dengan sudut relasi, yaitu setengah akar 3. Nah, kalau misalnya tidak ada sudut pakai sudut relasi dan dia tidak keistimewa, kamu pakai kalkulator kalau itu tugas. Kalau itu ujian, nanti saya bantu di diketahuinya itu ada tertulis ya. Jadi 5 dikali 4 ya, karena ini setengah akar 3. Jadi jawabannya 20 akar 3. Nah, yang kedua sudah. Hitunglah luas segitiga ABC dengan panjang sisinya A 3, B 8, dan C sama dengan 10. Nah, dari yang ketiga rumus tadi tidak ada yang menggunakan ABC semuanya kan. Di sini nggak ada sudut. Jadi nggak bisa langsung pakai rumus tadi. Kalau rumus tadi tiga-tiganya semua ada sudut. Nah, kamu boleh pilih cari sudut yang mana aja. Kenapa? Karena semua panjang sisinya di sini ada. Ya kan? Tinggal cari satu aja sudutnya. Mau sudut B boleh. Kalau dia sudut B berarti nanti rumusnya luas setengah AC kali sudut B. Ya kan? Nah, kalau dia sudut C nanti bisa luas setengah AB dikali sudut C. Jadi terserah. Nah, sekarang kita cari sudut A. Saya pilih sudut A atau yang disebut dengan kalau di rumusmu sudut alfa. Nah, pertanyaannya kita mau pakai rumus apa? Nah, kan begitu. Nah, kembali lagi ke aturan sinus dan kosinus. Karena ini yang diketahui 3 sisi. Jadi kalau diketahui 3 sisi itu sudah pasti aturan kosinus, ya kan? Jadi kamu cari sudutnya dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi kita mau cari sudut A, maka cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. B-nya 8 kuadrat, 10 kuadrat dikurang 3 kuadrat per 2 kali 8 kali 10. Setelah kamu kuadratkan hasilnya seperti ini. 0,96875. Ini cos A. Kita mau cari sudut A. Berarti kamu harus arkus atau kembalikannya. Atau cari sudut yang jika dikoskan 0,96875. Karena ini bukan sudut istimewa, maka kamu bisa menggunakan kalkulator. Kalau tidak ada kalkulator atau pada saat ujian, maka saya akan tuliskan di tempat diketahui.
Nah, perhatikan A sama dengan arcus cos 0,96875. Setelah menggunakan kalkulator dapatnya itu A sama dengan 14,36 derajat. Oke. Nah, berarti udah ada A. Berarti kita bisa pilih salah satu rumus. Yang kita pilih rumusnya adalah yang ada sudut A-nya. Berarti setengah BC dikali sin A. Setengah dikali 8 dikali 10 sin 14,36 derajat. Sin 14,36 derajat itu 0,2 sekian-sekian, jadi dibulatkan 0,25. Oke. Lalu dikalikan 40. Waktu ini disederhanakan. Ini kali ya, rumus itu kali ini ya, variabel yang berdampingan kali ya. Jadi luas sama dengan 10 satuan luas, karena dia nggak ada sentimeter atau meter, jadi kita tulis satuan luas. Oke. Nah, yang ketiga sama dengan yang kedua supaya kamu ingat. Jadi kalau yang pertama kan tinggal masukin rumus saja. Jadi kalau memang sudah ada sesuai yang diketahui pada rumus, jadi nggak usah pusing-pusing, tinggal masukin aja. Nah, permasalahannya soal yang seperti ini lagi. Yang diketahui dia ketiga sisinya, tidak ada sudut. Sementara di rumus harus ada satu sudut, ya kan? Nah, perhatikan. Tadi kamu udah cari sudut A, coba sekarang pakai sudut B. Nah, jadi terserah ya mau pilih cari sudut yang mana. Oke. Nah, kamu pilih cari sudut B. Permasalahannya, ingat ya, dia harus pakai rumus aturan kosinus. Kenapa? Karena yang diketahui semuanya sisi. Ya, karena yang diketahui semuanya sisi. Kecuali yang diketahui itu ada salah satu sudut, jadi kamu harus cek dulu, ya kan? Dengan menggunakan kemarin cara cepat membedakannya. Oke. Jadi kamu bedain dulu dia, kalau ada salah satu sudut berarti di aturan kosinus juga ada salah satu sudut kan. Jadi kamu harus cari, lihat pembedaan yang kemarin. Kalau semua hurufnya ada, maka itu aturan kosinus. Jadi kalau tidak begitu berarti itu sinus. Oke, karena ini 3 sisi jadi sudah pasti, ya kan, sudah pasti aturan kosinus. Jadi cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Oke. 4,5 kuadrat tambah 4,3 kuadrat kurang 3 kuadrat. Oke, disubstitusi aja, disusi. Jadi jawabannya itu 0,73643. Ingat, ini hanya cos B. Kita mau cari B. Oke. Jadi sudut B sama dengan arcus cos 0,73643. So, jawaban sudut B-nya itu 42,57. Oke. Nah, karena kita cari sudut B, jadi kita nggak pakai setengah kali. Jadi kita nggak pakai setengah AB lagi, tapi setengah AC kali sin B, karena si sudut B diketahui atau sudut beta. Maka setengah dikali 4,5 dikali 4,3 dikali sin 42,57 derajat. Jadi setengah dikali 4,5 dikali 4,3 dikali 0,676. Maka luas segitiganya itu 6,54 satuan luas, karena nggak ada ininya ya, sentimeter atau meternya. Dan ini udah hasil pembulatan. Oke. Nah, jadi anak didik kami ingat bahwa saya selalu bilang trigonometri itu ketergantungan dari awal sampai akhir. Pelajaran matematika itu seperti itu. Jadi kamu harus tahu dari awal bagaimana caranya supaya bisa mengerjakannya. Jadi ini adalah pelajaran terakhir kita. Kita sudah habis materi bab kita. Kamu tetap pelajari, nanti akan ada tugas-tugas selanjutnya. Karena setelah nanti masuk sekolah, bahkan kemungkinan kita akan ujian online. Kita lihat nanti kemajuannya gimana. Oke, jadi kamu harus tetap pelajari, dengarkan video yang saya buat. Karena saya buat di YouTube channel saya. Jadi kamu bisa buka kapan aja dan bisa ulang-ulangi terus. Oke, bye.